Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Alwi asal Jawa Tengah yang menolong bule Belanda yang diusir dari rumah karena ada masalah dengan keluarganya. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Nama saya Alwi, saya berasal dari sebuah desa kecil di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil saya sudah terbiasa bekerja keras, membantu orang tua di sawah sepulang sekolah. Ayah saya petani, ibu saya penjual sayur di pasar. Hidup kami sederhana, tapi selalu hangat dengan tawa dan doa. 3 tahun lalu, saya memutuskan untuk menjadi TKI di Belanda. Awalnya ibu menolak keras. "Alwi, ibu tidak tega kamu kerja jauh-jauh. Apalagi di negeri orang yang cuacanya dingin," kata ibu sambil memeluk saya erat. "Tapi Bu, saya ingin bantu biaya sekolah adik. Kalau terus di kampung, kita susah bangkit." "Saya cuma minta doa ibu," jawab saya waktu itu, sambil menahan tangis. Dengan modal nekat dan bantuan dari agen resmi, saya berangkat ke Belanda. Awalnya sangat sulit. Bahasa saya terbatas. Saya tidak tahu arah jalan, dan cuaca di musim dingin benar-benar menyiksa. Tapi saya terus bertahan. Saya bekerja serabutan, mulai dari bersih-bersih taman, mencuci jendela rumah-rumah besar, sampai jadi tukang kebun di villa milik orang kaya. Salah satu tempat kerja tetap saya adalah di rumah seorang pengusaha tua yang tinggal di pinggiran Amsterdam. Ia baik, membayar saya dengan adil, dan memperlakukan saya dengan hormat. Saya tinggal di sebuah kontrakan kecil yang disewa bersama 2 teman sesama TKI. Tapi sekarang saya tinggal sendiri karena 2 teman saya sudah pulang ke Indonesia. Kehidupan saya monoton. Bangun pagi, kerja, pulang malam, makan, lalu tidur. Kadang saya merasa kesepian, terutama saat lebaran atau saat ibu menelepon dari kampung. "Alwi, ibu masak opor ayam lo hari ini," kata ibu lewat telepon. Saya hanya bisa menjawab sambil tersenyum. "Wah, enak banget Bu. Kirim lewat angin dong." "Ya Allah, ibu rindu kamu, Nak. Jangan sakit di sana ya. Kalau kamu sedih, ingat wajah ibu," ucap ibu, suaranya bergetar. "Saya kuat, Bu. Doakan saya selalu." Itulah kekuatan saya, doa ibu dan wajah adik-adik yang ingin sekolah lebih tinggi. Suatu pagi, saat saya sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, saya melewati taman kota seperti biasanya. Tapi pagi itu berbeda. Saya melihat seorang wanita bule duduk sendirian di bangku taman, dengan koper besar di sampingnya. Wajahnya tampak kacau, rambut pirangnya kusut, dan matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Saya sebenarnya ragu untuk mendekat. Tapi hati saya tidak tenang membiarkannya begitu saja. Dia tidak terlihat seperti tunawisma, pakaiannya mahal tapi kusut. Saya tarik napas panjang, lalu memberanikan diri mendekat. "Halo, maaf. Kamu tidak apa-apa?" tanya saya dengan bahasa Inggris seadanya. Wanita itu mengangkat kepala perlahan. Matanya menatap saya dalam-dalam, seperti mencari harapan di wajah asing. Lalu ia menjawab dengan suara parau, "No, I'm not okay. I have nowhere to go." Saya kaget. Saya tidak menyangka jawabannya sejujur itu. Saya duduk di ujung bangku, menjaga jarak, tapi tetap ingin menolong. "Can I help you? My call someone? Family?" tanya saya hati-hati. Ia menggeleng. "I have no one. They threw me out, my own stepchildren." Saya semakin bingung. Tapi saya tidak ingin mengorek masalah terlalu dalam. Saya melihat koper besar di sebelahnya. "Kamu tinggal di mana sekarang?" tanya saya lagi. Ia menunduk. "Noah, I slept in a hotel last night. But I don't know where to go now." Saya bingung. Kalau saya biarkan, kasihan. Tapi kalau saya bawa ke rumah kontrakan saya, nanti malah disalahpahami. Tapi hati kecil saya berkata, "Tolong saja. Kamu juga dulu ditolong orang waktu kesusahan." "Maaf, saya tinggal di rumah kontrakan kecil. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa istirahat di sana dulu. Sementara saja. Nanti kita pikirkan jalan keluarnya." Wanita itu menatap saya lama. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. "You are a stranger.
Why would you help me? Saya tersenyum kecil, lalu menjawab, karena saya tahu rasanya sendirian di negeri orang. Ia tidak langsung menjawab, tapi akhirnya ia berdiri perlahan, mengambil kopernya, dan mengangguk pelan. Tang Yu, I'm Marije. Saya mengangguk. Saya Alwi. Sesampainya di kontrakan, saya membersihkan kamar depan untuknya. Saya menyiapkan air hangat, dan memberinya roti serta teh manis hangat. Ia makan perlahan, seperti seseorang yang sudah lama tidak merasakan kenyamanan. Saya tidak banyak bertanya. Saya hanya ingin dia merasa aman dulu. Nanti, jika dia mau cerita, pasti dia akan cerita. Malam itu saya tidur di ruang tengah, membiarkan kamar depan untuk Marije. Saya tidur sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu. Kenapa ia sampai diusir oleh keluarganya sendiri? Siapa dia sebenarnya? Dan saya juga bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi setelah ini? Yang jelas, hidup saya berubah sejak pagi itu di taman. Perasaan saya bilang, ini bukan pertemuan biasa. Tapi saya belum tahu, perubahan seperti apa yang akan datang. Yang saya tahu hanya satu, saya telah memilih menolong orang, dan saya tidak akan mundur. Pagi itu rumah kontrakan saya terasa berbeda. Biasanya hanya ada suara saya sendiri di dalam rumah. Tapi pagi itu terdengar suara sendok mengaduk gelas, aroma teh menyebar ke seluruh ruangan, dan langkah kaki halus di dapur kecil. Saya keluar dari kamar dan melihat Marije duduk di meja makan sambil memegang secangkir teh. Wajahnya masih terlihat letih, tapi senyumnya pelan saat melihat saya keluar. Good morning, sapanya dengan suara pelan. Selamat pagi, jawab saya, lalu buru-buru mengingat, oh, sorry good morning too. Marije tertawa kecil. You can speak Indonesian. I like hearing it. Saya tersenyum, agak malu. Saya belum lancar bahasa Inggris. Tapi saya coba pelan-pelan, ya. Ia mengangguk. That's fine. I understand. And thank you for last night. Really, thank you. Saya duduk di seberangnya. Diam sebentar, lalu memberanikan diri bertanya. Maaf kalau boleh tahu, kamu kenapa bisa sendiri seperti itu kemarin? Di taman kamu bawa koper besar, dan kamu menangis. Marije menunduk. Ia menghela napas panjang. Wajahnya berubah, tidak lagi tersenyum. It's a long story. But my ine to say it. I can keep it all inside anymore. Saya hanya mengangguk, tanda saya siap mendengarkan. 1 tahun lalu, suami saya meninggal. Namanya Willem. Dia pria baik, sangat baik. Tapi kami menikah terlambat. Saat itu anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya tidak pernah setuju saya menjadi istri ayah mereka. Saya mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Saya tahu persis bagaimana keluarga bisa jadi rumit. Mereka bilang saya hanya mengincar warisan. Padahal saya punya uang sendiri. Saya tidak butuh harta suami saya. Kenapa mereka marah? Tanya saya hati-hati. Setelah suami saya meninggal, saya tinggal di rumah kami di bagian luar Amsterdam. Rumah besar. Tapi anak-anak tiriku mulai datang, satu persatu, lalu perlahan-lahan mereka mengambil alih semuanya. Mereka mulai memindahkan barang-barang, mengambil alih rekening, dan akhirnya mengusir saya. Saya terkejut. Mengusir? Dari rumah sendiri? Marije menahan air matanya. Ya, mereka bilang saya tidak punya hak. Saya dituduh memanipulasi surat warisan. Saya dituduh mencuri. Mereka bahkan memanggil pengacara dan menyegel kamar saya. Ya Tuhan. Saya bergumam pelan. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di Belanda. Ibu saya sudah meninggal. Ayah saya tinggal di panti jompo di daerah lain dan sudah pikun. Teman-teman saya pergi sejak saya menikah. Saya benar-benar sendirian. Suasana jadi hening. Saya menatap wajah Marije yang jelas-jelas hancur secara emosional. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Saya minta maaf kamu harus mengalami semua itu, kata saya pelan. Ia menggeleng. Bukan salahmu. Justru kamu satu-satunya orang yang menolong saya, meski kamu bahkan tidak mengenal saya. Saya terdiam. Kata-katanya membuat hati saya berat. Saya hanya tukang kebun. TKI biasa.
Tapi entah kenapa saya merasa sangat terhubung dengan penderitaan perempuan ini. "Alwi," katanya pelan, "kenapa kamu menolong saya? Kamu bisa saja cuek. Kamu bahkan punya risiko kalau saya tinggal di sini. Tapi kamu tetap buka pintu." Saya memandangnya. Saya juga pernah ditolong orang saat saya baru sampai di Belanda. Waktu itu saya tersesat, tidak punya ponsel, dan cuaca sangat dingin. Ada kakek tua yang mengantar saya ke halte, belikan saya roti, dan bilang, "Don't forget to help out her Somedai." Sejak saat itu saya berjanji, kalau bisa bantu orang, saya bantu. Marije menunduk, terisak pelan. "Kamu orang yang lebih manusiawi daripada keluargaku sendiri," katanya pelan. Saya merasa canggung dengan pujiannya. Tapi saya tahu ia sedang sangat hancur. Jadi saya hanya berkata, "Kamu bisa tinggal di sini sementara. Kontrakan ini kecil, tapi cukup untuk 2 orang. Kita bisa cari jalan nanti." Marije tersenyum di tengah tangisnya. "Terima kasih. I don't know what would happen if I didn't meet you yesterday." Saya pun bangkit dan mengambil nasi sisa semalam. Saya goreng cepat dengan telur dan kecap. "Kamu sudah sarapan? Ini makanan Indonesia, sederhana, tapi lumayan enak." Marije tertawa kecil. "I'd love to try. I want to know what Indonesian food tastes like." Saya menyajikan sepiring nasi goreng dan duduk kembali. Ia mencicipi pelan, lalu tersenyum lebar. "This is really good. You cook this?" Saya mengangguk. Kalau di perantauan, harus bisa semuanya sendiri. Kami makan sambil sesekali bercakap. Saya bercerita sedikit tentang desa saya di Kendal, tentang ibu saya yang suka masak sambal, dan tentang sawah-sawah hijau tempat saya bermain waktu kecil. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Desamu terdengar damai," katanya. "Aku tidak pernah tinggal di desa. Seumur hidupku di kota." "Kalau kamu pulang, kamu tinggal di mana?" tanya saya tiba-tiba. Marije terdiam. Ia menunduk, lalu mengangkat bahu. "Saya tidak tahu. Rumah orang tua saya sudah dijual. Dan saya tidak tahu apakah saya kuat kembali ke rumah tempat saya diusir." Saya tidak menjawab. Dalam hati saya mulai bertanya-tanya, apakah ini akan jadi masalah panjang? Apakah saya akan terlibat terlalu dalam? Tapi saat saya menatap wajah Marije, saya sadar, ia tidak punya siapa-siapa. Dan saya tidak tega menambah luka seseorang yang sudah hancur. Setidaknya untuk sekarang, ia punya tempat berteduh. "Kalau begitu, tinggal dulu di sini. Nanti kita pikirkan pelan-pelan, ya?" Marije menatap saya, mata birunya basah, lalu berkata pelan, "Saya tidak akan lupakan kebaikanmu, Alwi." Saya hanya mengangguk pelan. Dalam hati, saya tahu, ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih rumit. Sudah 3 hari Marije tinggal di rumah kontrakan saya. Meski tempat itu kecil dan sederhana, dia tidak pernah mengeluh. Justru dia sering membantu bersih-bersih rumah, mencuci piring, dan sesekali memasak makanan aneh dari Belanda yang rasanya, jujur saja, kadang agak hambar di lidah saya. Pagi itu, saya bersiap pergi kerja seperti biasa. Saya memakai jaket tebal dan tas kecil berisi sarapan yang saya bungkus sendiri. Marije keluar dari dapur sambil membawa termos teh. "Ini untuk kamu," katanya, menyerahkan termos itu ke saya. Saya tersenyum menerima. "Terima kasih. Kamu tidak perlu repot-repot." Marije duduk di kursi kayu dekat jendela. "Saya tidak repot. Saya hanya ingin merasa berguna. Selama ini saya terlalu dimanja dengan kemewahan, tapi justru itu yang membuat saya lemah." Saya mengangguk. Kadang kesederhanaan justru membuat orang jadi kuat. Marije menatap saya cukup lama. Lalu ia bertanya dengan suara pelan, "Alwi, kamu tidak takut orang akan salah paham? Maksudku, kamu tinggal serumah dengan seorang perempuan asing. Di budaya kamu, itu tidak biasa, kan?" Saya tertawa kecil. "Tidak biasa, memang. Kalau ibu saya tahu, mungkin dia langsung naik darah." "Lalu kenapa kamu tetap membiarkan saya tinggal di sini?" Saya menatap mata Marije. "Karena saya tahu kamu bukan orang jahat. Saya percaya niat kamu baik. Dan saya tidak tega membiarkan kamu tidur di jalan. Saya hanya bantu sebisanya." Marije mengangguk pelan.
Wajahnya serius. Saya akan segera cari tempat lain. Saya tidak mau jadi beban. Saya menggeleng. Tidak usah terburu-buru. Tunggu sampai kamu benar-benar siap. Di sini kamu aman. Saya tidak minta apa-apa. Dia tersenyum. You are too kind, Alwi. Saya menunduk. Jujur saja, saya mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh di hati saya. Tapi saya berusaha menahan diri. Saya tahu situasi ini rumit. Saya hanya tukang kebun. Dia janda kaya yang sedang terluka. Saya tidak boleh salah langkah. Sepulang kerja sore itu, saya menemukan Marie-J sedang menjemur pakaian di halaman belakang kontrakan. Ia mengenakan daster pinjaman yang saya belikan dari toko murah di pasar. Dia tersenyum melihat saya datang. "Kamu capek?" tanyanya sambil menyerahkan segelas air putih. "Sedikit," jawab saya. "Tapi hari ini kerjaannya lancar. Majikan saya kasih upah lebih karena saya bersihkan jendela sampai mengkilap." "Bagus. Kamu memang pekerja keras." Saya duduk di kursi plastik, menghela napas panjang. Kadang saya mikir, saya kerja keras di negeri orang, tapi tetap saja dianggap remeh. Saya cuma TKI. Banyak orang menganggap kami rendahan. Marie-J duduk di sebelah saya. Tidak ada yang rendah dari orang yang jujur dan bekerja keras. "Kamu tahu, Alwi, dulu saya dikelilingi orang kaya. Tapi banyak dari mereka hanya peduli uang. Tidak ada hati, tidak ada empati. Kamu berbeda." Saya menatapnya. Saya cuma lakukan apa yang menurut saya benar. Marie-J tersenyum lembut. "Itu justru yang langka." Kami diam sejenak. Angin sore meniup pelan. Saya mendengar suara anak-anak kecil main bola di lapangan dekat kontrakan. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa rumah ini tidak lagi sepi. Malamnya, kami makan malam bersama di ruang tengah. Saya memasak tempe orek dan sayur bayam. Marie-J mencicipi dengan lahap. "Ini enak sekali. Bagaimana bisa kamu masak seenak ini?" katanya senang. "Saya belajar sendiri. Waktu baru datang ke sini, tidak ada yang masakin saya. Jadi ya, mau tidak mau harus bisa." Marie-J tertawa. "Kalau saya bisa masak seperti ini, mungkin anak tiriku tidak akan mengusir saya." Saya tertawa kecil juga. Tapi kemudian suasana berubah sunyi. Wajah Marie-J menunduk. Ia menatap piringnya tanpa berkata apa-apa. "Kamu masih kepikiran mereka, ya?" tanya saya hati-hati. Marie-J mengangguk. "Mereka bukan darah daging saya. Tapi saya pernah menyayangi mereka seperti anak sendiri. Saya yang rawat mereka saat ayah mereka sakit. Saya yang antar mereka ke sekolah, masak makan malam untuk mereka. Tapi sekarang, mereka memperlakukan saya seperti penipu." Saya merasa dada saya sesak mendengarnya. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa buat kamu," kata saya pelan. "Tapi kalau kamu butuh teman cerita, saya siap dengar." Marie-J menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Alwi. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa orang asing justru yang paling peduli, sedangkan mereka yang saya anggap keluarga, malah menusuk dari belakang." Saya tidak bisa menjawab. Tapi saya mengerti. Karena saya juga pernah merasa seperti itu. Dijauhi, diremehkan, hanya karena status saya. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar di lingkungan kontrakan. Tetangga depan rumah mulai bisik-bisik kalau saya tinggal bersama bule perempuan. Suatu malam, pemilik kontrakan datang dan memanggil saya keluar rumah. "Alwi, kamu ini kenapa sih bawa perempuan asing ke rumah? Dia itu siapa?" Saya mencoba menjelaskan. "Dia teman yang sedang kesusahan, Pak. Saya cuma bantu. Tidak ada maksud macam-macam." Pemilik rumah menggeleng. "Kamu harus hati-hati. Kalau sampai ada yang lapor ke RT atau polisi imigrasi, bisa ribet. Kamu kan tahu sendiri statusmu." Saya mengangguk. "Saya mengerti, Pak. Saya akan jaga baik-baik." Saat saya kembali ke dalam rumah, Marie-J berdiri di pintu, wajahnya cemas. "Ada masalah?" Saya menghela napas. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Tapi tidak apa-apa. Selama kita tidak salah, kita tidak perlu takut. Marie-J tampak bersalah. "Kalau saya jadi masalah, saya akan pergi besok."
Saya langsung menatapnya. Tidak. Jangan pergi. Saya tidak bisa biarkan kamu kembali ke jalanan. Biarkan saya yang tanggung resikonya. Ia terdiam. Lalu ia mendekat dan menggenggam tangan saya. Kamu orang paling tulus yang pernah saya temui, Alwi. Saya terkejut, tapi tidak menarik tangan saya. Dalam hati, saya merasa sesuatu yang besar sedang berubah dalam hidup saya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Saya masih bekerja seperti biasa, dan Marie-J tetap tinggal di kontrakan saya. Meski hidup kami sederhana, suasana di rumah jadi lebih hangat. Marie-J bahkan sudah mulai terbiasa masak nasi sendiri, dan ikut beres-beres rumah. Tapi seperti yang sudah saya duga, tidak semua orang bisa menerima keadaan kami. Pagi itu, saat saya sedang menyiram tanaman di taman rumah majikan, saya menerima telepon dari tetangga kontrakan, Pak Yusuf. Alwi, kamu harus pulang sekarang juga. Ada orang dari kelurahan dan RT datang ke rumahmu. Mereka bawa-bawa dokumen. Kayaknya soal bule yang tinggal sama kamu. Saya langsung panik. Tanpa pikir panjang, saya minta izin pulang lebih cepat dari kerja, dan langsung naik sepeda ke rumah. Sesampainya di sana, saya melihat 3 orang berdiri di depan pintu. Salah satunya adalah Pak RT, dan 2 lainnya saya tidak kenal. Saya segera menghampiri. Maaf, ada masalah apa, Pak? Pak RT menatap saya tajam. Ini benar rumah kontrakan yang kamu tempati, Alwi? Iya, Pak. Dan benar, kamu tinggal satu rumah dengan seorang perempuan asing. Saya mengangguk pelan. Betul, Pak. Tapi dia dalam kondisi darurat. Saya hanya membantu. Salah satu pria berbaju kemeja coklat, yang belakangan saya tahu dari bagian imigrasi lokal, menyela. Perempuan itu tidak melapor keberadaannya secara resmi. Ini bisa jadi pelanggaran administratif. Kami perlu memeriksa identitasnya dan status izin tinggalnya. Marie-J keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat. Ia menggenggam dokumen yang sebelumnya ia simpan di tas kecilnya. Saya warga negara Belanda. Saya tinggal di sini sementara. Tidak melanggar hukum, katanya tegas, namun nadanya bergetar. Petugas imigrasi memeriksa dokumen itu cukup lama, lalu saling bertukar pandang. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, untuk sekarang, tidak ada pelanggaran berat. Tapi jika tidak melapor dalam beberapa hari ke depan, bisa jadi masalah. Kami akan pantau. Saya mengangguk. Kami akan segera urus, Pak. Setelah mereka pergi, Marie-J duduk di lantai ruang tamu. Wajahnya lelah dan tangannya gemetar. Alwi, I feel like a burden to you. Saya duduk di sampingnya. Bukan kamu yang salah. Ini hanya soal prosedur. Kita bisa urus sama-sama. But if people keep coming, if I keep causing problems, maybe I should just leave. Saya menatapnya dalam-dalam. Jangan ngomong seperti itu. Kamu bukan beban. Kamu cuma butuh waktu untuk berdiri lagi. Dan saya siap bantu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mengangguk pelan. Keesokan harinya, saya kembali bekerja. Tapi masalah baru muncul di tempat kerja. Rekan kerja saya, Dimas, sesama TKI tapi sudah lama tinggal di Belanda, menghampiri saya saat jam istirahat. Why, gue denger lo sekarang tinggal sama bule. Saya tersenyum singkat. Iya, gue bantuin dia. Lagi kena masalah sama keluarganya. Dimas tertawa kecil, sinis. Jangan-jangan lo dapet jackpot ya? Janda kaya, bule lagi. Udah cocok tuh jadi suami simpanan. Saya diam. Mulut saya terasa kaku. Saya tahu Dimas hanya bercanda, tapi ucapannya menusuk. Jangan gitu, Mas. Dia orang baik. Saya cuma bantu. Nggak ada maksud lain. Dimas mengangkat alis. Yakin? Lo kan cuma tukang kebun. Emangnya bule mau serius sama lo? Saya tidak menjawab. Hati saya panas, tapi saya tahan. Saya tahu, kalau saya marah, saya akan terlihat lemah. Sore harinya, saya pulang dengan langkah berat. Tapi sesampainya di rumah, saya lihat Marie-J sedang memasak. Ia berdiri di dapur kecil dengan celemek yang saya belikan di toko diskon. Welcome home, sapanya ceria. Saya memaksakan senyum.
Masak apa hari ini? Sayur sop, tapi versi Belanda. Saya tambahkan sedikit bumbu Indonesia. Saya belajar dari YouTube tadi. Saya tertawa kecil. Wah, kamu mulai beradaptasi. Kami makan malam bersama. Tapi setelah makan, Marie-J duduk dan mulai bercerita. Hari ini saya pergi ke pusat bantuan hukum untuk tanya soal kasus saya. Mereka bilang saya bisa melaporkan anak-anak tiri saya. Tapi prosesnya panjang dan harus ke pengadilan. Saya mengangguk pelan. Kamu mau lanjut? Saya tidak tahu. Saya lelah. Tapi saya juga tidak mau mereka seenaknya mengambil semua yang bukan hak mereka. Saya paham. Ia dihadapkan pada dua pilihan berat, berjuang atau menyerah. Kalau kamu mau lanjut, saya akan dampingi. Tapi jangan sampai kamu hancur karena kebencian. Ia menatap saya lama. Kamu tahu, Alwi, kamu bukan hanya penyelamatku. Kamu juga mulai menjadi sahabat. Saya tersenyum kecil. Saya senang bisa jadi itu buat kamu. Malam itu, saya duduk sendirian di depan rumah. Saya berpikir tentang semua yang terjadi. Saya bukan siapa-siapa di negeri ini. Tapi sekarang saya terlibat dalam masalah besar milik orang asing. Saya tidak tahu akan berakhir seperti apa. Tapi saya juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tiba-tiba, Marie-J datang dan duduk di samping saya. Apa kamu menyesal menolong saya? Tanyanya pelan. Saya menggeleng. Tidak. Saya hanya khawatir, orang-orang akan menyalahpahami kamu. Dan saya juga. Ia terdiam. Lalu berkata pelan, kalau kamu minta saya pergi, saya akan pergi. Saya menoleh. Kamu tidak perlu pergi. Saya hanya ingin kamu tahu, kamu aman di sini. Tapi kita harus siap dengan semua risiko, termasuk omongan orang. Ia menggenggam tangan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saya tahu satu hal, saya percaya kamu. Saya mengangguk, dan saya tidak akan tinggalkan kamu. Kami duduk dalam diam. Langit malam Belanda tak berbintang, tapi hati saya terasa lebih terang. Saya tahu, saya sedang berjalan di jalan yang tidak mudah. Tapi saya juga tahu, saya tidak sendiri lagi. Pagi itu cuaca di Amsterdam mendung. Saya baru saja selesai membersihkan halaman rumah majikan saat telepon saya berdering. Nama yang muncul di layar membuat saya mengernyit. Nomor tak dikenal. Saya ragu-ragu mengangkat, tapi akhirnya saya tekan tombol hijau. Halo, ini Alwi. Suara pria muda dengan logat Belanda yang tajam. Iya, saya Alwi. Ini siapa ya? Saya Joris, anak tiri Marie-J. Saya mau bicara. Sekarang. Saya terdiam beberapa detik. Nama itu tidak asing. Marie-J pernah menyebutnya sebagai anak tiri yang paling agresif, yang paling ingin mengusirnya. Bicara soal apa? Soal ibuku. Atau lebih tepatnya, mantan istri ayah saya. Saya tahu dia tinggal di tempatmu. Saya ingin ketemu langsung. Saya menahan napas. Kalau kamu mau bicara, silakan. Tapi saya tidak akan biarkan kamu menyakiti dia. Tenang saja. Saya cuma ingin menyelesaikan semuanya. Sore ini, saya datang ke rumahmu. Saya menutup telepon dengan perasaan tidak enak. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya tahu ini tidak akan jadi pertemuan biasa. Sore harinya, saya pulang lebih cepat. Marie-J sedang menyiram tanaman kecil di pot dekat jendela. Wajahnya tampak tenang, tapi langsung berubah tegang saat saya memberitahu siapa yang akan datang. Joris mau ke sini? Saya mengangguk. Dia telepon saya tadi. Katanya mau bicara baik-baik. Tidak mungkin. Dia tidak pernah bicara baik-baik. Dia hanya tahu cara memerintah dan menyalahkan. Saya duduk di kursi kayu di ruang tengah. Kalau kamu tidak mau bertemu, tidak apa-apa. Saya bisa bilang kamu tidak bersedia. Marie-J diam sejenak. Lalu ia duduk di sebelah saya, menggenggam tangan saya erat. Saya harus hadapi ini. Mungkin sudah waktunya. Sekitar pukul 5 sore, mobil hitam berhenti di depan kontrakan kami. Seorang pria muda berjas rapi turun. Wajahnya tegas, rambutnya klimis. Dari penampilannya saja, sudah jelas, dia berasal dari keluarga berada.
Ia masuk ke halaman kontrakan tanpa mengetuk pintu. Saya bukakan pintu dan langsung berdiri menghalangi. "Joris?" "Ya, kamu pasti Alwi." Saya tidak menjawab, hanya membuka pintu sedikit dan memberi isyarat agar dia masuk. Marie-J sudah duduk di ruang tengah. Wajahnya dingin, tapi tegas. "Apa yang kamu mau, Joris?" tanya Marie-J tanpa basa-basi. "Saya hanya ingin tahu, kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini, bersama seorang tukang kebun." Saya menatapnya tajam. "Saya mungkin tukang kebun, tapi saya tidak pernah menelantarkan orang seperti kamu." Joris tertawa sinis. "Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu pikir ibuku ini korban?" Dia manipulatif. Dia ambil semua perhatian ayah saya, dan sekarang, dia coba ambil harta kami. Marie-J berdiri. "Saya tidak pernah ambil apapun yang bukan hak saya. Kamu tahu itu. Surat warisan ayahmu jelas menyatakan saya mendapat bagian rumah dan dana pensiun. Dan kamu menyewa pengacara untuk menggugat kami. Karena kalian mengusir saya seperti binatang. Kalian ambil rumah, rekening, bahkan barang-barang pribadi saya." Joris menoleh ke saya. "Kamu tahu nggak, Alwi, dia itu pintar bermain peran. Dia pandai membuat orang iba." Saya melangkah maju. "Yang saya tahu, kamu memperlakukan dia seperti musuh. Padahal dia sudah anggap kalian anak sendiri." Joris terlihat tersinggung. "Kamu tidak tahu apa-apa soal keluarga kami. Kamu hanya buruh dari negara dunia ketiga." Saya mengepalkan tangan. Tapi Marie-J segera memegang lengan saya. "Jangan, Alwi." Ia menatap Joris dengan tenang. "Saya tidak akan berdebat panjang. Kalau kamu datang hanya untuk menuduh, lebih baik kamu pergi. Saya datang untuk kasih peringatan. Kamu pikir kamu aman tinggal di sini? Kamu pikir kamu bisa selamatkan reputasimu lewat orang ini?" Ia menunjuk ke arah saya dengan sinis. Marie-J menjawab dengan suara tegas. "Saya tidak peduli lagi soal reputasi. Saya hanya ingin hidup tenang. Dan Alwi, lebih manusiawi daripada semua kalian yang menyebut diri keluarga." Joris tertawa pendek. "Kita lihat nanti di pengadilan. Sampai jumpa, Ibu." Ia keluar dan membanting pintu keras-keras. Setelah kepergian Joris, rumah terasa sunyi. Marie-J duduk di lantai, punggungnya bersandar ke tembok, matanya kosong. Saya duduk di sampingnya. "Kamu nggak apa-apa?" Ia menggeleng pelan. "Saya baik. Saya hanya lelah. Setiap kali saya pikir semuanya akan lebih baik, selalu ada yang datang dan mengingatkan saya bahwa saya sendirian." Saya meraih tangannya. "Kamu tidak sendirian. Kamu ada saya." Ia menoleh ke arah saya. "Kenapa kamu begitu baik ke saya, Alwi?" "Saya tidak bisa janji apa-apa. Saya rusak. Saya penuh masalah. Saya tidak punya apa-apa sekarang." Saya menggeleng pelan. "Kamu tetap manusia. Dan saya bantu bukan karena kamu kaya atau miskin, tapi karena saya peduli." Air mata jatuh di pipinya. "Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini. Dulu saya pikir cinta itu hanya ada di buku. Tapi sekarang, saya mulai percaya mungkin Tuhan masih beri saya kesempatan." Saya tidak bisa berkata-kata. Tapi dalam hati saya tahu, perasaan saya untuk Marie-J bukan lagi sekadar kasihan. Bukan juga sekadar niat menolong. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, dan saya tidak bisa abaikan. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke kantor hukum untuk melanjutkan pengaduan soal warisan. Pengacara menyarankan agar Marie-J tetap tenang dan tidak terpengaruh intimidasi dari anak-anak tirinya. "Secara hukum, posisi Anda kuat. Selama surat wasiat tidak digugat secara sah, Anda tetap punya hak atas harta suami Anda," ujar pengacara itu. Marie-J mengangguk. Tapi di luar kantor, dia menarik napas panjang dan berkata, "Tapi semua ini melelahkan. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah menyerah." Saya menoleh. "Dan kalau bukan karena kamu, rumah kontrakan ini masih dingin dan sepi." Kami saling tersenyum. Untuk pertama kalinya, setelah semua pertengkaran dan air mata, ada harapan yang tumbuh di antara kami. Sudah hampir 2 bulan sejak Marie-J tinggal bersama saya di kontrakan kecil itu. Hari-hari kami mulai terasa seperti keluarga.
Meski sempit dan serba sederhana, rumah itu terasa hangat karena kami saling menjaga. Saya masih bekerja seperti biasa, dan Marije sesekali ikut ke toko Asia membeli bahan masakan. Bahkan kadang ia membelikan saya camilan kecil, hanya karena katanya saya terlalu kurus. Suatu sore, saya pulang kerja lebih awal. Hari itu salju turun tipis. Saat membuka pintu, aroma kue memenuhi ruangan. Di dapur, Marije tampak sedang memasukkan loyang ke dalam oven. Saya mendekat sambil tersenyum. Wah, ini pasti bukan tempe goreng. Marije tertawa. Hari ini spesial. Saya buat stroopwafel cake ala Belanda. Saya tahu kamu suka rasa manis. Saya duduk di kursi sambil melepas sepatu. Kamu banyak berubah sejak pertama kali datang ke sini. Berubah jadi lebih cerewet? Tanyanya sambil tersenyum menggoda. Berubah jadi lebih kuat. Jawab saya jujur. Kamu bukan perempuan lemah seperti waktu pertama kali saya temui di taman itu. Marije diam sesaat, lalu menatap saya. Dan kamu, berubah jadi lebih dari sekadar penyelamat. Saya menoleh. Maksud kamu? Ia menaruh piring di meja, duduk di hadapan saya, lalu menatap mata saya dalam-dalam. Alwi, kamu tahu nggak, selama ini saya merasa kosong. Setelah suami saya meninggal, saya merasa dunia ikut mati. Tapi sejak tinggal bersamamu, saya merasa hidup kembali. Kamu mengisi kekosongan itu. Saya diam. Hati saya berdetak lebih cepat. Saya tidak menyangka dia akan bicara sejujur itu. Saya tahu kamu orang sederhana, dan kamu tidak pernah minta apa-apa. Tapi justru karena itu, saya jatuh hati. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya menjawab dengan suara pelan. Marije, saya juga merasa yang sama. Tapi saya takut bicara. Takut kamu merasa saya hanya memanfaatkanmu. Dia menggenggam tangan saya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu mana orang yang tulus dan mana yang tidak. Kami saling menatap cukup lama. Tidak ada yang perlu dijelaskan lebih panjang. Hati kami sudah saling memahami. Saya ingin hidup bersama kamu, Alwi, kata Marije pelan. Tapi saya juga tahu, budaya kita berbeda. Saya janda bule. Kamu TKI dari Jawa Tengah. Kalau kamu takut melangkah, saya mengerti. Saya menggeleng cepat. Bukan itu. Saya tidak takut melangkah. Saya hanya takut saya tidak cukup layak buat kamu. Ia tersenyum lembut. Alwi, saya sudah kehilangan semuanya. Rumah, harta, bahkan keluarga. Tapi saya tidak pernah merasa sekaya ini saat kamu ada di samping saya. Saya menunduk, menahan air mata. Dalam hidup saya yang keras ini, belum pernah ada perempuan yang bicara seperti itu kepada saya. Saya berdiri perlahan, lalu mengambil kotak kecil dari dalam lemari. Kotak itu berisi cincin sederhana yang saya beli diam-diam 3 minggu lalu dari pasar loak. Cincinnya memang bukan emas mahal. Tapi saya memilihnya dengan hati. Saya berlutut. Marije, kamu mau jadi istri saya? Wajah Marije terkejut. Matanya membesar, lalu air mata jatuh satu persatu. Ya, Alwi. 1000 kali ya. Saya menyematkan cincin itu ke jarinya yang dingin. Dia langsung memeluk saya erat. Di tengah rumah kecil yang tak seberapa, cinta kami terasa seperti harta paling berharga di dunia ini. Keesokan paginya, kami pergi ke kantor catatan sipil untuk bertanya tentang proses pernikahan. Petugas di sana cukup ramah, meskipun mereka agak heran melihat pasangan seperti kami. Biasanya bule menikahi orang Belanda juga, kata petugas perempuan itu. Tapi kalian terlihat serasi. Saya dan Marije hanya tersenyum. Kami diberi daftar dokumen yang harus disiapkan, termasuk surat izin tinggal, dokumen asli dari Indonesia, dan sertifikat belum menikah. Saya tahu proses ini tidak akan mudah, tapi saya siap menjalaninya. Marije bahkan bilang siap membayar pengacara untuk mempercepat legalitas saya sebagai penduduk tetap. Saya ingin kamu aman di sini, bukan hanya karena pernikahan, tapi karena kamu pantas punya hidup layak, katanya. Saya hanya bisa menjawab dengan senyum kecil. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya janji akan bahagiakan kamu. Tapi kebahagiaan kami tidak disukai semua orang. Beberapa hari setelah kabar lamaran itu terdengar oleh tetangga,
Saya mulai merasakan perubahan sikap dari lingkungan sekitar. Sebagian orang memandang sinis. Ada yang bisik-bisik saat saya lewat, bahkan teman kerja saya, Dimas, kembali menyindir. Wah, Wai, lo cepet banget naik level ya. Dari tukang kebun jadi suami bule. Keren. Tinggal duduk santai tunggu warisan. Saya sudah tidak ingin marah lagi. Saya hanya berkata datar, kalau kamu cuma bisa mencibir, lebih baik diam. Saya tidak pernah ambil apa yang bukan hak saya. Dimas tertawa. Santai, bro. Gue cuma bercanda. Tapi ya, banyak yang ngomongin lo. Katanya lo nikahin dia karena harta. Saya menatap dia dalam. Saya nikahi dia karena cinta. Soal harta, saya tetap kerja, tetap makan tahu tempe, dan tetap pulang bawa kaki pegal. Jadi kalau kamu nggak ngerti, jangan asal nilai. Dimas terdiam. Mungkin baru sadar bahwa yang dia anggap lelucon sudah menyakiti saya. Sore harinya, saya pulang dan mendapati Marije sedang menulis sesuatu di ruang tengah. Kamu nulis apa? Surat untuk pengadilan. Saya putuskan untuk melawan anak-anak tiri saya. Saya akan tuntut hak saya. Tapi yang lebih penting, saya ingin menutup masa lalu, agar kita bisa mulai dari nol. Saya mengangguk pelan. Kita mulai dari rumah ini, dari dapur kecil dan nasi hangat. Saya tidak janji akan beri kamu rumah besar, tapi saya bisa janji tidak akan meninggalkan kamu. Ia tersenyum. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kami berdua tahu, tantangan masih panjang. Tapi malam itu, kami tidur dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena dunia mendukung, tapi karena kami saling menggenggam tangan dan tidak melepaskan. Pagi itu udara di Amsterdam cukup cerah, walau dingin masih menusuk. Saya baru saja selesai menyapu halaman kontrakan ketika ponsel saya bergetar. Tertera nama yang sudah lama tidak muncul di layar. Mak. Jantung saya langsung berdebar. Sudah lama saya tidak menelepon keluarga karena terlalu sibuk dan jujur saja, takut ditanya macam-macam. Saya tarik napas dalam-dalam lalu menjawab. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Le, kowe piye kabarmu? Sehat? Suaramu bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Mak. Alhamdulillah. Panjenengan piye? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Ibu sehat. Tapi tetangga mulai pada ngomongin kamu. Saya terdiam. Ngomongin apa, Mak? Ada kabar katanya kamu tinggal bareng bule janda di Amsterdam. Bener ora, Le? Benar tidak itu? Saya mengusap tengkuk. Suara ibu saya terdengar lembut, tapi saya tahu hatinya penuh tanda tanya. Bener, Mak. Tapi bukan seperti yang mereka pikir. Dia lagi susah, terus saya bantu. Sekarang kami dekat dan kami mau menikah. Terdengar keheningan beberapa detik dari seberang. Jadi kamu serius sama bule itu? Tanya ibu akhirnya, suaranya pelan. Iya, Mak. Namanya Marije. Dia baik. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Saya cinta sama dia. Le, kamu tahu adat kita beda. Kamu itu anak Jawa. Nikah sama bule, pasti jadi bahan omongan di kampung. Saya menghela napas. Saya tahu, Mak, tapi saya juga nggak bisa hidup dengan pura-pura. Marije memang bukan perempuan Jawa, tapi hatinya lebih lembut dari banyak orang yang pernah saya kenal. Kowe ora isin? Tidak malu? Saya terdiam sejenak. Yang bikin saya malu justru kalau saya tinggalkan orang yang sudah saya jaga dan cintai, hanya karena takut omongan orang. Suara ibu saya terdengar pelan, seperti sedang menahan emosi. Kapan kamu pulang? Kalau semua urusan beres di sini. Saya pengin pulang, kenalin Marije langsung ke ibu. Le, kamu harus tahu. Bapakmu dulu keras orangnya. Kalau masih hidup, mungkin beliau marah. Tapi bapak juga pasti ngajari kita buat bantu orang yang kesusahan. Kan, Mak? Suara ibu saya mendesah. Iya, bapakmu memang begitu. Kami diam cukup lama. Mak, saya berkata lirih, saya cuma minta satu hal. Restu. Kalau kamu yakin dia bisa bahagiakan kamu, dan kamu juga bisa bahagiakan dia. Ibu restui. Tapi kamu harus pulang.
Biar orang kampung lihat langsung, jangan cuma dengar kabar dari mulut ke mulut. Saya menahan air mata. Makasih, Mak. Saya janji pulang, bawa Marije. Kita akan hormati semua adat. Sore itu, saya duduk di ruang tengah, menatap jendela yang basah oleh embun. Marije duduk di sebelah saya, memegang cangkir teh hangat. Kamu kelihatan cemas. Ada apa? Saya baru telepon ibu saya di kampung. Oh, bagaimana tanggapan beliau? Saya menoleh ke arahnya. Kaget, tentu. Tapi akhirnya beliau mengerti. Dan beliau setuju, asalkan kita datang langsung ke sana dan minta restu. Marije terdiam. Lalu berkata, jujur saja, saya takut. Takut mereka tidak menerima saya. Saya janda, saya bule, saya beda segalanya. Saya memegang tangannya. Tapi kamu perempuan yang punya hati. Dan itu yang penting. Ibu saya pasti lihat itu kalau sudah bertemu langsung. Ia menarik napas panjang. Baiklah. Kita pulang ke Indonesia. 2 minggu kemudian, setelah dokumen izin menikah dan visa Marije beres, kami memesan tiket pulang. Saya meminjam sedikit uang dari tabungan untuk beli tiket pesawat. Marije sempat ingin membayar semuanya, tapi saya bilang, kalau saya pulang ke kampung, saya ingin tetap seperti Alwi yang dulu. Yang sederhana. Bukan yang pulang bawa bule, tapi jadi sombong. Ia mengangguk. Saya mengerti. Saya ikut aturan kamu. Perjalanan ke Indonesia memakan waktu lebih dari 16 jam. Marije tidak banyak bicara di pesawat. Wajahnya tegang. Tapi sesekali dia menggenggam tangan saya, seolah ingin memastikan saya tetap di sampingnya. Saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, udara panas menyambut kami. Marije langsung berkeringat dan membuka jaketnya. Wow, this is very different, katanya sambil tersenyum canggung. Selamat datang di negeri saya. Kami lalu naik bus ke kota Semarang, lalu lanjut mobil ke desa saya di Kendal, Jawa Tengah. Sepanjang jalan, Marije terus menatap sawah, gunung, dan rumah-rumah kecil yang berjajar. Negerimu indah. Tapi ini semua terasa asing buat saya. Tenang saja. Kamu tidak sendirian. Sesampainya di depan rumah ibu saya sempat berhenti sebentar. Rumah kayu itu masih seperti dulu. Penuh kenangan. Saya menarik napas panjang. Ayo, kita masuk. Marije menggenggam tangan saya erat. Di teras rumah, ibu saya sudah menunggu. Wajahnya datar, tidak tersenyum, tapi juga tidak menunjukkan kemarahan. Saya mendekat dan mencium tangan beliau. Mak, ini Marije. Marije membungkuk pelan dan berkata, selamat sore, Bu. Ibu saya hanya mengangguk. Masuklah. Udara panas di luar. Kami duduk di ruang tengah. Marije tampak gugup. Saya juga. Ibu memandangi Marije cukup lama, lalu berkata, kamu tahu, anak saya ini keras kepala. Tapi kalau sudah sayang sama seseorang, dia tidak akan lepas. Dan sekarang, saya lihat dia memang sungguh-sungguh. Marije menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Tapi sejak bertemu Alwi, saya merasa dunia saya hidup kembali. Ibu menoleh ke saya. Kalau kamu sudah yakin, Le, ibu ikut saja. Tapi kamu harus tahu tanggung jawabmu besar. Kamu bawa perempuan asing ke negeri kita. Kamu harus jaga dia. Harus bisa hadapi semua omongan orang. Saya mengangguk penuh tekad. Saya siap, Mak. Marije menggenggam tangan saya erat. Ibu saya tersenyum tipis. Kalau begitu, besok kita panggil Pak RT. Biar semua tetangga tahu bahwa kamu tidak main-main. Hari itu, matahari pagi bersinar lembut di langit Jawa Tengah. Udara desa masih sejuk, aroma rumput basah bercampur dengan bau wangi masakan dari dapur rumah-rumah warga. Di rumah kecil milik ibu saya, suasana mendadak ramai. Beberapa tetangga datang membantu, membawa tikar, panci besar, dan aneka bahan masakan. Pagi ini adalah hari pernikahan saya dan Marije. Bukan pesta besar. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada gedung, tidak ada fotografer profesional. Hanya tenda sederhana di halaman depan, kursi pinjaman dari balai desa,
dan makanan tradisional yang dimasak gotong royong. Tapi bagi saya, ini lebih dari cukup. Marie-J mengenakan kebaya warna krem yang saya sewa dari toko pengantin di kota. Rambut pirangnya disanggul rapi oleh Mbak Rini, tetangga sebelah yang biasa merias pengantin desa. Ia terlihat gugup, tapi cantik luar biasa. Saya mengenakan beskap coklat sederhana, dengan belangkon yang sedikit longgar di kepala. Saya tidak pernah membayangkan diri saya menikah dengan bule, di kampung halaman, dikelilingi suara ayam dan anak-anak kecil yang berlarian. Sebelum prosesi dimulai, saya duduk di ruang tengah bersama ibu. "Le," kata ibu sambil mengusap lengan saya, "ibu bangga padamu. Mungkin orang lain tidak mengerti keputusanmu, tapi kamu berani jujur dan bertanggung jawab." Saya menggenggam tangan ibu. "Makasih, Mak. Kalau bukan karena restu panjenengan, saya tidak akan sampai di sini." Ibu tersenyum kecil. "Jaga dia baik-baik. Dia sudah jauh dari negerinya. Sekarang kamu rumahnya." Saya mengangguk. "Insya Allah, Mak." Acara dimulai sekitar pukul 10 pagi. Pak Kiai datang sebagai penghulu. Para tetangga duduk di bawah tenda, sebagian berdiri di pinggir-pinggir jalan menonton. Beberapa tampak penasaran, sebagian tersenyum ramah, meski tidak sedikit juga yang berbisik-bisik. Saat ijab kabul dimulai, tangan saya gemetar. Marie-J duduk di samping ibu, ditemani Mbak Rini yang menerjemahkan beberapa kalimat untuknya. Ia tidak mengerti seluruh proses, tapi matanya tidak lepas dari saya. "Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Alwi bin Saiful, dengan Marie-J binti Willem, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan cincin emas tunai." Saya terima nikahnya Marie-J binti Willem dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara saya bergetar, tapi lantang. Semua tamu langsung mengucapkan, "Sah, sah," dengan serempak. Saya menunduk dalam-dalam, lalu menarik napas lega. Saya sah menjadi suami Marie-J. Setelah akad, kami duduk berdampingan di pelaminan kecil dari kursi rotan yang dihias bunga kertas buatan anak-anak tetangga. Marie-J tampak terharu. Ia terus memandangi saya, lalu menoleh ke ibu dan berkata dalam bahasa Indonesia yang terbata, "Terima kasih. Ibu, sudah izinkan saya jadi istri Alwi." Ibu tersenyum, memeluk Marie-J dengan pelan. "Kamu sekarang anak ibu juga." Air mata Marie-J mengalir. Ia memegang tangan ibu dengan erat. Beberapa tamu ikut meneteskan air mata melihat momen itu. Acara dilanjutkan dengan makan bersama. Hidangan khas kampung tersaji. Opor ayam, sambal goreng kentang, urap, tempe bacem, dan tak lupa nasi tumpeng besar di tengah meja. Marie-J mencoba semua makanan dan tersenyum senang. "Enak, semua enak. Saya harus belajar masak ini." Anak-anak kecil menari-nari diiringi lagu dari pengeras suara tua milik Pak RT. Beberapa tamu mulai menerima kenyataan bahwa bule cantik itu kini resmi jadi menantu desa mereka. Pak RT bahkan mendekat dan berkata pada saya, "Wai, awalnya saya ragu. Tapi lihat kamu hari ini, saya yakin kamu laki-laki yang tahu tanggung jawab." Saya hanya tersenyum. "Makasih, Pak RT. Saya akan buktikan kalau pernikahan ini bukan main-main." Menjelang sore, saat tamu mulai pulang, saya dan Marie-J duduk di beranda rumah. Kami melepas alas kaki, menikmati udara kampung yang perlahan mulai teduh. "Hari ini indah," katanya pelan. "Meski tidak seperti pesta di Belanda," goda saya. Ia tersenyum. "Justru lebih hangat. Tidak perlu mewah. Cukup, jujur." Saya menatapnya. "Kamu bahagia, Marie-J?" Ia menoleh dan menggenggam tangan saya. "Sangat. Ini pertama kalinya saya merasa punya tempat pulang." Saya menghela napas lega. Semua keraguan dan rasa takut seperti menguap. Pernikahan ini mungkin bukan impian banyak orang, tapi bagi saya dan Marie-J, inilah awal dari babak baru. Malam harinya, kampung sudah sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam. Ibu menyiapkan kamar depan untuk kami. Saya dan Marie-J duduk berdua di tikar, mengenang semua yang kami lewati. "Kamu pernah bayangkan nikah di rumah seperti ini?" tanya saya. "Tidak pernah. Tapi ini terasa nyata, dan saya tidak mau hidup yang palsu lagi." Saya mengangguk. "Saya janji, selama saya hidup, saya akan jaga kamu."
Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai teman hidup. Ia mengelus tangan saya. Dan saya akan temani kamu, entah nanti kita kembali ke Belanda atau tetap di sini. Saya tersenyum. Kita jalani satu-satu. Tapi malam ini, biarkan kita nikmati saja kebahagiaan ini. Sudah 2 minggu sejak pernikahan kami digelar di kampung. Masyarakat mulai terbiasa melihat Marie-J berjalan menyusuri gang kecil, sambil menyapa tetangga dengan logat lucunya yang masih terbata-bata. Ia bahkan sudah mulai ikut ke pasar bersama ibu saya setiap pagi. Marie-J itu lucu, kata Buarti, tetangga sebelah. Belanja sambil bawa kamus kecil. Nawar tempe sambil buka-buka buku. Saya hanya tersenyum. Dia belajar pelan-pelan, Bu. Yang penting dia niat. Meski belum lama tinggal di kampung, Marie-J mulai merasa nyaman. Ia suka dengan suara ayam berkokok, anak-anak kecil yang bermain, dan bau tanah setelah hujan. Hal-hal yang dulu asing, kini jadi bagian dari hidup barunya. Suatu pagi, saat saya baru saja selesai membersihkan halaman rumah, Marie-J datang sambil membawa 2 gelas teh panas. Minum dulu, suamiku, katanya sambil tersenyum. Saya tertawa kecil. Kamu cepat belajar bahasa Indonesia, ya? Sedikit-sedikit. Tapi aku harus bisa. Ini rumahku juga sekarang. Saya duduk di tangga rumah, meminum teh buatan Marie-J yang masih agak terlalu manis. Ia duduk di sebelah saya, lalu berkata pelan, Alwi, aku ingin mengajakmu kembali ke Belanda. Setelah semua masalah selesai. Tapi hanya jika kamu mau. Saya menoleh. Kenapa kamu ingin kembali? Karena di sana, saya bisa bekerja lagi. Saya bisa bantu kamu hidup lebih layak. Dan ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Saya diam sejenak. Saya tahu, masa lalu Marie-J belum sepenuhnya tertutup. Anak-anak tirinya mungkin masih berusaha menggugat hak warisan, dan Marie-J belum resmi mencabut semua kepemilikan atas aset suaminya. Kalau kita ke sana, kita mulai dari mana? Dari nol. Tapi kita punya satu sama lain. Itu cukup, kan? Saya memandang wajahnya. Ia serius. Mata birunya memancarkan keyakinan yang tulus. Kalau itu jalan terbaik, aku ikut. Tapi aku ingin satu hal. Apa? Kita tetap jaga nilai-nilai yang sudah kita jalani di sini. Jujur, sederhana, dan saling menghormati. Tentu. Itu alasan kenapa aku jatuh cinta padamu. Beberapa hari kemudian, kami mengurus dokumen keberangkatan. Marie-J menghubungi pengacaranya di Belanda dan mendapat kabar baik. Surat warisan akhirnya diakui sah. Artinya, sebagian aset bisa digunakan kembali atas nama pribadi Marie-J. Saya tidak mau kembali jadi orang kaya, katanya. Saya hanya ingin kita punya tempat tinggal yang layak dan kehidupan yang tenang. Sementara itu, saya mulai pamit dari tetangga dan teman-teman lama. Banyak yang terkejut saya akan kembali ke Belanda, tapi mereka juga mulai mengerti jalan hidup saya memang tidak biasa. Wai, lo hebat juga ya. Dari tukang kebun jadi suami bule, sekarang balik ke negeri asalnya, kata salah satu teman lama. Saya hanya tersenyum. Bukan soal bule atau tidak. Hidup itu tentang keberanian memilih. Saya hanya mengikuti hati saya. Ibu saya mengantar kami ke bandara. Di sana, ia peluk Marie-J seperti anaknya sendiri. Marie-J, kamu jaga Alwi baik-baik, ya? Tentu, Ibu. Saya akan jaga dia seperti Ibu jaga dia dulu. Saya mencium tangan Ibu dan berbisik. Saya akan sering telepon. Mak, kalau ada rejeki, saya bangun rumah baru untuk panjenengan. Ibu menahan air mata. Ibu tidak butuh rumah besar. Ibu cuma butuh kamu tetap jadi anak yang jujur. Kami mendarat di Amsterdam di tengah musim semi. Pohon-pohon mulai berbunga, udara tidak lagi sedingin saat pertama kali saya datang. Tapi kali ini berbeda. Saya datang bukan sebagai pekerja tanpa harapan. Saya datang sebagai suami dari perempuan yang saya cintai, dengan masa depan yang jelas di depan mata. Marie-J menyewa apartemen kecil di pinggiran kota. Tidak besar, tapi nyaman. Ia mulai bekerja dari rumah sebagai penerjemah, sementara saya mencari kerja sambilan. Saya tidak malu jadi tukang bersih-bersih atau kerja di kebun tetangga. Asal halal, saya siap.
Suatu malam, kami duduk di balkon apartemen, memandangi lampu kota dari kejauhan. Marije memeluk saya dari belakang dan berkata pelan, "Alwi, kamu tahu, kamu sudah menyelamatkan saya." Saya menoleh. Saya juga merasa kamu menyelamatkan saya. Dari rasa sepi, dari hidup yang cuma kerja dan kerja. Ia tertawa kecil. "Apa kamu bahagia sekarang?" Saya memegang tangannya. "Sangat. Karena kita lewati semua ini bersama. Bukan karena uang, bukan karena status. Tapi karena kita saling percaya." Beberapa bulan berlalu. Hidup kami perlahan stabil. Marije memenangkan semua hak warisnya, dan kami gunakan sebagian untuk membuka usaha kecil, warung makanan Indonesia. Ia yang mengelola media sosialnya, saya yang masak dan melayani pelanggan. Kami menamai warung kecil itu, Rasa dan Rumah. Banyak orang Belanda mulai tertarik makan di sana. Bahkan komunitas Indonesia di Amsterdam mulai sering mampir. Mereka penasaran, siapa bule yang buka warung rendang dan soto di pinggir kota? "Saya hanya istri dari koki Jawa," jawab Marije setiap kali ditanya. Dan saya selalu menimpali sambil tertawa, "Dan saya hanya laki-laki biasa yang punya istri luar biasa." Hari itu, saat warung sudah tutup dan kami beres-beres meja, Marije duduk sambil menatap saya lama. "Alwi." "Ya?" "Aku telat datang bulan." Saya menatapnya. "Serius?" Ia mengangguk. "Aku belum cek, tapi aku rasa kita akan jadi orang tua." Saya diam. Lalu saya mendekat, memeluknya erat. "Kalau benar, itu hadiah terindah dalam hidup saya."